Pemirsa dimanapun berada, sedikit kami menyampaikan tips di dalam menyembelih hewan kurban. Sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Kurban. Tentu ada beberapa tips yang kami berikan. Yang pertama, ketika kita hendak menyembelih hewan kurban, perlu dipersiapkan adanya perlengkapan yang memadai. Di antaranya, pisaunya harus tajam. Karena di dalam menyembelih hewan tidak boleh dengan pisau yang tumpul. Mengapa? Karena di dalam agama sendiri mengatur bahwa agar tidak membuat hewan itu tersiksa. Kami ulangi, agar tidak membuat hewan itu tersiksa. Dan sehingga ketika kita sudah menyiapkan pisau yang tajam, dan hendaknya ketika kita mau mengasah untuk mempertajam, janganlah kita mengasahnya di depan pandangan daripada hewan yang kita sembelih. Mencegah rasa takut yang timbul daripada hewan. Hewan itu bisa jadi liar dan lain-lain sebagainya. Sehingga itulah ketika sebelum menyembelih hewan itu, matanya perlu kita tutup. Dengan maksud apa? Ia tidak melihat kibasan, kilauan cahaya yang terpancar daripada pisau yang kita pegang. Setelah kita mempunyai pisau yang tajam, kemudian yang kedua, baringkan hewan itu yang akan kita sembelih, kita hadapkan ke arah kiblat. Kita cari posisi kiblat di mana sesuai dengan letak di mana kita berada. Ketika posisi sudah jelas, kita baringkan hewan itu, kemudian sebelum kita sembelih, siapkan daftar. Daftar ini bisa jadi adalah daripada nama niat yang diniatkan oleh penyembelih kepada perwakilan atau mungkin dari keluarga yang menitipkan kepada yang menyembelih. Sehingga kalau kami pribadi ketika menyembelih itu tentu pernah kami juga diberikan oleh teman nama yang begitu banyak. Kami yakin bahwa Allah itu tidak pernah lupa, Allah tidak pernah lalai. Sehingga ketika saya diberi nama, saya akan tidak sempat membacakan seluruhnya. Saya hanya berniat khusus untuk nama ini dan keluarganya. Karena sudah jelas dari ia adalah hasil daripada orang tuanya, dan orang tuanya adalah hasil daripada orang tuanya, dan terus mata rantai itu akan mengalir. Dan bukankah pada saat kita membeli hewan kurban ini, tentu kita sudah niat. Dan Allah tidak pernah lalai di dalam mencatat niat-niat kita ketika kita membeli hewan kurban, untuk siapa kita niatkan dan untuk siapa kita tujukan. Bismillah. Setelah semua sudah berjalan dengan baik, persiapan untuk kita melakukan penyembelihan. Ketika kita sudah berada, ketika hewan terbaring dan kita berada di antara belakang daripada hewan itu, kita tentu mengambil posisi searah dengan hewan yang kita sembelih. Ketika kita mengangkat pisau, jangan lupa untuk selanjutnya persiapan untuk membaca doa. Doa di dalam penyembelihan kita harus baca, kalau perlu juga mengucapkan takbir, insyaallah agar niat apa? Hewan yang kita sembelih itu akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan semua kenikmatan yang baik, baik kita sedekahkan kepada orang-orang yang duafa, orang-orang fakir dan miskin, dan kita pun juga akan menyantapnya, insyaallah akan lembut dagingnya, akan nyaman dan bahkan terasa nikmat yang luar biasa. Ketika proses penyembelihan sudah mulai, kita meletakkan pisau pada bagian leher daripada hewan itu, jangan lupa bahwa pada urat leher yang terletak pada leher hewan itu, baik sapi ataupun kambing, itu terdapat ada dua urat. Yang pertama ada urat jalannya nafas, dan yang kedua urat jalannya makanan. Sehingga banyak kita lihat ketika terputusnya hanya satu urat saja atau urat makan saja, satu uratnya yang tidak terputus, maka hewan itu tidak asing, dia bisa lompat dan lari. Nah, kadang kita berpikirnya aneh lagi, wah ini hewan setelah disembelih dia lompat, dia jalan. Kita mengatakan ada keajaiban pada hewan itu. Nah, ternyata bahwa pada leher hewan itu belum terpotong habis dua urat tadi, urat makan dan urat nafas. Sehingga ketika kita menyembelih hewan itu harap ditekan sekuatnya. Ketika kita tekan penyembelihan itu, jangan kita melepaskan
cabut tekan lagi, cabut tekan lagi. Jangan kita tekan dia secara erat terus kita potong. Kemudian ada satu metode di dalam penyembelihan hewan itu, sebagusnya kita tidak memotongnya dari atas ke bawah. Tidak masalah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas boleh. Cuma kami memberikan tips ini di mana kami telah mencobanya. Ketika dari atas ke bawah penyembelihan hewan itu, darahnya akan terpancar kepada baju kita. Bahkan saya pernah menyembelih, saya coba dari atas ke bawah, penyembelihan itu terpancar sampai ke baju bahkan surban saya. Ketika saya coba dalam metode, saya coba dari bawah, tariknya ke atas. Perlahan kita tekan, kita putar, terus kita ulangi lagi, terus sampai terputusnya dua urat tadi yang tentu berjalan dengan baik ketika kita menggunakan pisau yang tajam. Ketika kita potongnya dari bawah ke atas, maka tentu darahnya akan mengalir ke bawah. Ketika sudah berjalan demikian, sebelumnya itu jangan lupa kita memeriksakan dulu perdara nadi daripada hewan itu. Kalau sapi, cara penyembelihannya kambing ya normal saja. Tapi kalau penyembelihan hewan unta, penyembelihannya tidak bisa kita baringkan secara baik-baik. Tekniknya juga khusus di dalam penyembelihan unta. Sehingga penyembelihan hewan unta itu caranya juga berbeda dengan teknik sapi dan kambing dan hewan-hewan yang jinak. Ketika kita menyembelih itu, sebaiknya juga kita memeriksa di mana nadinya, pergerakan daripada nafasnya. Ketika nafasnya pada saat keluar, bagus, pada posisi itu kita tekan, jatuhkan potongan itu ke arah leher hewan itu. Insya Allah bersamaan keluarnya nafasnya, terpotongnya dia, tersembelihnya dia, maka darah akan terpancar keluar dengan habis. Dan tentu insya Allah baiklah semua yang kita niatkan, apa yang kita harapkan. Tidak ada masalah mau potong dari atas, dari ke bawah, atau dari bawah ke atas. Ini hanya metode-metode saja yang pernah kami coba. Ketika bermanfaat metode ini, silakan disebarkan sehingga bisa menghasilkan niat yang baik sesuai dengan harapan kita. Selamat berkorban, karena barang siapa yang berkurban itu, bahkan hewan kurban mereka, di mana pada hari kiamat nanti akan datang kukunya, akan datang tanduknya, akan datang kulitnya, menjadi saksi bagi mereka yang telah berkorban itu, untuk menjadi saksi kepada mereka yang dapat bersaksi menyelamatkan mereka. Luar biasa. Bahkan dalam hadis ini, tanduk, kuku, dan kulitnya, bagian hal yang tidak terpenting saja daripada hewan kurban itu, sangat bermanfaat. Mengapa demikian? Karena keistimewaan hewan kurban itu. Insya Allah bermanfaat bagi kita yang sudah berniat di dalam berkurban. Kemudian lakukanlah yang terbaik apa yang telah kita niatkan. Ini saja metode tips penyembelihan hewan kurban yang saya sampaikan tadi. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya.